Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor! Melepas santet dari tubuh ibu mertua. Kisah Bang Pian. Senja baru saja turun, menyisakan langit jingga yang perlahan memudar ke arah kelabu. Jalanan perkampungan mulai lengang. Suara azan maghrib terdengar sayup dari masjid kecil yang ada di ujung gang. Bang Pian pulang lebih awal sore itu. Setelah seharian bekerja, sepanjang jalan menuju rumah dia sudah membayangkan wajah Intan dan senyum kecil dari Alfian, anak sematawayangnya yang selalu menyambutnya dengan pelukan. Namun hari itu terasa berbeda. Begitu Bang Pian membuka pintu rumah, dia mendapati suasana yang tidak biasa. Rumah tampak sepi, lampu ruang tengah menyala sayup, dan tidak ada aroma masakan seperti biasanya. Tidak terdengar suara Intan di dapur ataupun celoteh Alfian yang biasanya bermain di depan televisi. Bang Pian melangkah masuk dengan hati yang mulai tidak tenang. Lalu dia menemukan Intan sedang duduk di pojok ruang tamu. Perempuan itu menunduk, kedua baunya naik turun perlahan seiring isak tangisnya yang tertahan. Di tangannya, sebuah ponsel masih tergenggam dengan erat. Layarnya menyala dengan aplikasi pesan yang terbuka berisikan rangkaian teks dari salah seorang keluarganya. Lah, lu ngapa neng? Malah kayak yang di sinetron-sinetronan, tanya Bang Pian pelan sambil mendekat kemudian duduk di samping istrinya. Ada apa sih cintaku, sayangku, tumbenan nangisnya di pojokan? Biasa dalam kamar sambil tengkurap, tanya Bang Pian yang semakin penasaran. Ibu sakit bang, jawab Intan dengan suara pelan. Astagfirullahaladzim, maafin abang ya, abang gak tahu. Emangnya sakit apa neng? Tanya Bang Pian sambil terus menatap Intan. Intan tidak langsung menjawab. Dia hanya mengusap matanya yang sudah basah oleh air mata. Matanya sembab, wajahnya pucat dan nafasnya terasa berat. Intan mengangkat wajahnya perlahan, lalu memperlihatkan layar ponselnya ke arah Bang Pian. Di sana terlihat sebuah foto yang dikirimkan oleh pamannya, sebuah foto ranjang di sudut rumah yang sangat dikenalinya. Di atasnya, seorang perempuan berubaya terbaring lemah, wajahnya pucat dengan sorot mata yang kosong dan tubuhnya yang semakin kurus. Itu ibu bang, ujar Intan dengan suara serak. Kata Pak De Mario, ibu udah 2 hari gak mau makan bang, badannya panas. Terus kadang ibu juga ngomong sendiri gitu. Kadang ibu marah-marah sama ketawa-tawa sendiri. Ibu Intan menjelaskan. Bang Pian diam terpaku melihat sebuah foto yang ada di layar ponsel milik Intan. Dia mengenali ibu mertuanya sebagai sosok yang kuat dan juga sabar, seorang perempuan yang sudah lama hidup sendiri lalu menikah dengan seorang lelaki yang juga seorang duda. Namun sudah setahun belakangan ini, hubungan Bu Rahma dengan suaminya kurang harmonis, dan setelah itu Bu Rahma memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama saudaranya di rumah peninggalan orang tuanya. Astagfirullahaladzim, kok tahu-tahu bisa begitu deh ya? Emang awalnya bagaimana neng? Tanya Bang Pian penasaran. Pak De belum cerita banyak bang, tapi kata Pak De ada yang gak wajar sama sakitnya ibu, balas Intan sambil menghela nafas panjangnya.
Bang Pian menatap wajah istrinya yang mulai terlihat lelah karena kecemasan. Dia tahu kabar semacam ini tidak bisa dianggap sebagai hal sepele, terlebih datang dari seseorang seperti Pade Mario, salah satu orang tua yang dituakan di desanya dan dikenal sebagai pribadi yang jujur serta sangat berhati-hati dalam bicara. Jika beliau saja menganggap jika penyakit dari Bu Rama ada yang tidak wajar, maka kemungkinan besar memang ada sesuatu yang sedang mengintai. Abang bisa nggak coba cari tahu penyakit apa yang lagi nempel di badan ibu? Tanya Intan sambil masih sesenggukan. Insya Allah bisa ya, Neng. Udah, lu tenang aja dulu. Ntar biar abang cari tahu ya. Balas Bang Pian sambil mengusap-ngusap kepala istrinya. Beneran ya bang? Ucap Intan penuh harap. Iya sayangku, sekarang mendingan bikinin abang kopi dulu ya, biar hilang dulu nih pegel-pegel di badan abang. Ntar malaman baru dah abang langsung cari tahu soal penyakit yang lagi dialamin sama ibu. Balas Bang Pian yang membuat Intan merasa tenang. Malam itu, setelah Intan berhasil ditenangkan dan Alfian juga sudah tertidur di kamar, Bang Pian duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hitam, menyalakan sebatang rokok. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, tapi bukan hawa sejuk biasa, melainkan dingin yang mengandung kecemasan. Rokok di tangannya hanya terbakar separuh ketika pikirannya mulai melayang ke masa lalu, ketika dulu dia pernah mengalami kejadian janggal saat berada di kampung halaman Intan yang masih dipenuhi dengan energi hitam hasil dari klinik dan juga sesajen yang ada di beberapa tempat di desanya. Setelah menghabiskan beberapa batang rokoknya, Bang Pian masuk ke dalam rumah. Ia mengambil air wudhu untuk mensucikan diri. Setelah itu, dia masuk ke dalam sebuah kamar yang biasa dia gunakan untuk tempat mengobati orang dan melakukan perjalanan spiritual. Di dalam kamar yang senyap dan hanya diterangi cahaya temaram dari lampu dinding yang kecil, Bang Pian duduk bersila di atas permadani yang sudah agak usang namun masih rapi terampar. Dinding kamar itu tidak dihias dengan gambar atau ornamen apapun, hanya rak kecil berisi beberapa kitab suci. Bang Pian mendudukkan kepala, meletakkan kedua tangan di atas lutut dan mulai menarik nafas dalam-dalam. Dia mengatur pernafasannya hingga ritmenya stabil dan membiarkan pikirannya masuk dalam kondisi yang tenang seperti air danau tanpa riak. Doa-doa dalam hati mulai mengalir pelan namun mantap. Zikir lembut terdengar lirih di antara helah nafas hingga ruangan seolah berubah menjadi ruang suci yang tidak tersentuh oleh waktu. Tubuh Bang Pian mulai merasakan getaran halus, tanda bahwa dirinya siap memasuki jalur spiritual untuk meraga sukma. Tanpa perlu mantra atau ritual yang rumit, perlahan-lahan sukma Bang Pian meninggalkan raganya dan melesat menembus ruang dan batas dimensi. Tidak lama kemudian, Bang Pian mulai melihat titik cahaya yang kemudian membentuk lorong panjang. Dia tahu benar lorong itu akan menuntunnya menuju arah energi yang saat ini terhubung dengan sosok Bu Rahma. Tubuh astralnya pun melesat dengan cepat hingga akhirnya dia tiba di atas sebuah rumah joglo besar yang sudah sangat dikenalinya. Rumah itu adalah tempat tinggal daripada Mario dan keluarganya yang juga menjadi tempat Bu Rahma tinggal di kampung halamannya itu. Tapi aura yang menyelimuti rumah itu tidak seperti biasanya. Bang Pian bisa merasakan hawa berat seperti kabut hitam yang menggantung rendah di atap rumah, merayap turun melalui dinding dan menyusup ke setiap celah. Dia segera menurunkan diri dan melangkah masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya dia melihat sosok Bu Rahma sedang terbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya lemah dan di sekelilingnya tampak samar-samar bentuk bayangan yang berputar perlahan. Bang Pian mempersempit fokus pandangannya. Sosok-sosok bayangan itu bukanlah hanya arwah biasa. Mereka adalah energi hitam kiriman yang dibentuk oleh niat jahat dan juga mantra terlarang.
Salah satu dari mereka tampak seperti siluet perempuan dengan rambut menjuntai hingga ke lantai, wajahnya tertutup tapi tubuhnya melayang-layang di sisi ranjang Burama. Tanpa ragu, Bang Pian melangkah lebih dekat ke dalam ruangan tempat Burama terbaring. Getaran gaib yang menyeruak dari tubuh wanita parubaya itu terasa kian menyengat seperti pusaran panas yang berputar lambat namun mematikan. Dia tahu ini bukan sekedar guna-guna biasa. Energi hitam yang telah menempel di tubuh Burama sudah bersarang di dalam tubuh fisik dan batin sang korban. Bang Pian menajamkan mata batinnya sambil terus membaca doa-doa perlindungan. Hal itu dilakukannya untuk membuat pagar gaib pelindung sebelum dia mulai menyerang sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. Dan tidak lama kemudian, dia melihat satu sosok yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia namun juga bukan makhluk utuh dari alam astral. Sosok itu seolah terbentuk dari kumpulan asap hitam yang menggumpal, berdenyut pelan seperti jantung dan menyebarkan helai-helai halus ke dalam dada, ubun-ubun, perut, dan punggung yang merupakan titik-titik vital tubuh Burama. Dari dalam gumpalan itu terlihat mata merah menyala, kecil dan juga dalam, menatap langsung ke arah Bang Pian seolah tahu kehadirannya adalah ancaman. Tanpa disangka-sangka, tubuh Burama mendadak bergetar dengan hebat, giginya bergemeretak dan dari mulutnya keluar suara tawa yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Suara itu berat, bergema seperti dari dalam dasar gua, diselingi dengan kata-kata dalam bahasa yang sudah tidak dikenali oleh manusia biasa. Ruangan mendadak menjadi lebih gelap. Dinding rumah seperti memuai dan menghitam, menciptakan semacam dimensi lain yang sengaja dibentuk oleh sosok makhluk gaib itu untuk menjaga sarangnya. Cahaya dari tubuh astral Bang Pian berpendar lebih terang, berusaha menyeimbangkan tekanan spiritual yang kini memuncak. Bang Pian mencoba menancapkan energi putih dari tangannya ke arah tanah, lalu membentuk lingkaran pelindung di sekitaran tubuh Burama. Namun begitu lingkaran itu mulai menguat, makhluk hitam itu melonglong dan melebarkan wujudnya, lalu menampakkan diri sepenuhnya. Makhluk yang pada awalnya berwujud seperti gumpalan asap hitam itu kini ia menjelma menjadi sosok yang jauh lebih menyeramkan, seperti perpaduan antara ular raksasa dan sosok perempuan renta yang membusuk. Kepalanya memiliki lebih dari satu wajah yang menampilkan ekspresi kemarahan, kebencian, dan penderitaan dalam satu waktu. Makhluk itu menghunus lidah panjang bercabang, mencoba menembus perisai energi yang dibuat Bang Pian, tapi sang pendekar spiritual itu tidak goyah. Dia mulai membaca ayat-ayat pelindung dengan kehusuan penuh. Suaranya menyatu dengan getaran dimensi spiritual yang kini sedang berlangsung sengit. Lidah makhluk itu menghantam perisai, menciptakan semburan cahaya dan kilatan seperti petir. Dentuman terdengar dan seisi ruangan itu bergetar. Bang Pian memfokuskan tenaganya dan menarik kekuatan dari dalam inti kesadarannya. Sementara itu, luapan energi hitam yang mengguncang tempat itu membuat orang-orang yang berada di rumah itu terbangun. Pade Mario dan Bude Sani yang juga mendengar suara geraman dari Burama langsung berlari ke arah kamar tempat Burama sedang terbaring lemah. Sedangkan kedua anak perempuan dari Pade Mario yang bernama Sari dan Ayu serta seorang keponakannya lagi terlihat kebingungan ketika mendapati tubuh Burama gemetar dengan hebat. Ketiga gadis yang menjaga Burama itu merasa kebingungan dengan apa yang sedang dialami oleh bulenya itu. Ketegangan menyelimuti rumah joglo besar yang berada di kaki bukit itu. Hawa dingin yang tidak wajar merayap masuk lewat celah-celah dinding kayu, membawa serta aura mencekam yang terasa menyesakan dada. Di dalam kamar, tubuh Burama masih terguncang hebat, seperti diguncang oleh kekuatan tak kasat mata yang datang dari alam lain. Sari, Ayu, dan Lila berdiri terpaku di sudut ruangan. Mata mereka tidak berkedip menyaksikan perubahan drastis yang terjadi pada sosok Burama.
Tubuh Burama kini memucat, nyaris sewarna sepra yang membungkusnya, namun urat-urat di leher dan pelipisnya menegang seperti akan meledak. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit dengan bola mata yang terlihat kosong, sementara bibirnya terus berkomat-kamit, menggumamkan kata-kata yang bahkan tidak terdengar seperti bahasa manusia. Lila yang mencoba memberanikan diri untuk mendekat, tiba-tiba saja mundur ketika hawa panas seperti uap air mendidih terasa memukul wajahnya. Nafasnya tercekat. Di balik Burama dia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayangan hitam menjulang tinggi berdiri di sudut kamar. Dia bukan lagi sekedar bayangan, tapi sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya seperti kabut tebal yang bergerak perlahan. Wajahnya tidak berbentuk, tapi ada 2 titik merah menyala di tempat matanya seharusnya berada. Sari menjerit, membuat Ayu ikut menutupi wajahnya dengan tangan. Lila menarik kedua adiknya menjauh ke ambang pintu, tapi sebelum sempat keluar, pintu kamar itu tertutup sendiri dengan hentakan yang keras. Brak! Astagfirullahaladzim, teriak Bude Sani dari balik pintu ketika dia dan Pade Mario sampai di depan kamar, mencoba membuka paksa daun pintu yang kini seperti terkunci dari dalam. Gagang diputar, didorong, bahkan ditendang, namun tetap tidak bergeming, seolah kekuatan dari dalam rumah menolak siapapun masuk atau keluar. Di dalam kamar, suhu berubah pesat. Keringat dingin membasahi dahi ketika gadis yang kini berdesakan di pojok ruangan. Burama mendadak terdiam, lalu perlahan tubuhnya bangkit, duduk dengan posisi tegak sempurna. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Namun dari sela-sela rambut itu terdengar suara. Ya, itu bukan suara dari Burama. Suara itu terdengar berat, serak, dan penuh kemarahan yang ditahan. Di sisi lain, Bang Bian yang sudah beradu energi dengan sosok makhluk yang menguasai tubuh Burama pun mulai dibuat kewalahan dan juga kebingungan. Hal itu terjadi karena dia juga tidak tega melihat ketiga saudara sepupu istrinya itu sedang gemetar ketakutan dengan sosok lain yang muncul di kamar itu, dan juga sosok yang kini merasuki tubuh Burama. Aura di dalam kamar itu semakin terasa pekat. Hawa panas dan dingin saling berbenturan menciptakan pusaran energi yang membuat udara terasa berat dan menyesakan. Cahaya kebiruan dari tubuh astral Bang Pian berpendar tak menentu, seakan mulai tertekan oleh kekuatan asing yang kini menguasai tubuh Burama. Bang Pian yang tadinya berdiri dengan tenang kini mulai terlihat ragu. Getaran hati dan batin mulai bergesekan, menciptakan sebuah kelemahan. Saat itu dia bukan hanya menghadapi sosok gelap yang menguasai tubuh mertuanya, tapi juga harus melindungi 3 gadis muda di pojokan kamar yang tengah menjerit dalam ketakutan. Lila bersimpuh, Ayu memeluk tubuh Sari yang sudah pingsan, sementara tubuh mereka diselimuti oleh hawa dingin menyeramkan yang menusuk tulang. Bang Bian tahu, jika dia tidak segera bertindak, maka nyawa ketiganya juga bisa terancam. Tapi jika dia langsung menyerang makhluk itu dengan seluruh kekuatannya, dikhawatirkan tubuh Burama tidak akan mampu menahan dampaknya. Set dah, bukan cuma dikeroyok ini mah, gumam Bang Pian dalam hatinya. Karena sudah sangat terdesak, Bang Pian pun kembali memanggil Wiratungga yang berwujud golok kembar bersama dengan Kemabang Abang yang juga sudah sering membantu Bang Pian menghadapi pertempuran di alam gaib. Pada detik-detik yang genting itu, ketika hawa kematian terasa melingkupi kamar tempat di mana tubuh Burama berada, suara tawa makhluk gaib menggema dari balik tubuh perempuan parubaya itu. Bang Pian menutup matanya sejenak. Suara zikir lirih berubah menjadi gema batin yang menggetarkan ruang antara dimensi. Dalam batin yang mulai mantap, dia menyerukan nama 2 kekuatan gaib pendampingnya, yaitu Wiratungga dan Kemabang Abang.
Sekejap kemudian, langit kamar itu yang semula tertutupi aura gelap terbelah oleh cahaya merah menyala dan biru berpendar. Dua sosok segera turun menembus lapisan kabut hitam yang menggulung seperti ombak badai. Wiratungga muncul sebagai bayangan pria berperawakan kekar dengan sepasang golok kembar yang menyala bagai bara di tengah malam itu. Sementara itu, Kemamang Abang melayang dengan tubuh berlapis asap merah, matanya menyala tajam seperti bara api, mengembuskan aura panas yang terasa membakar hawa negatif di sekeliling kamar. Makhluk yang bersarang di tubuh Bu Rahma memekik. Sosoknya yang semula hanya terlihat sebagai bayangan kabur kini mulai membentuk wujud yang lebih jelas. Perempuan berambut panjang, namun kepalanya seperti tidak utuh, menganga di bagian tengah dengan ratusan mata kecil yang membuka dan menatap penuh dendam dari setiap jengkal kulitnya. Sementara itu, sosok lain yang berdiri di sudut ruangan mulai menggeram, dan hal itu membuat Wiratungga langsung melesat ke arah makhluk itu dan membabat. Sosok di hadapannya dengan dua bilah golok kembarnya, setiap tebasan menciptakan gelombang energi yang menghancurkan, yang memaksa makhluk itu untuk melesat pergi dari tempatnya berada. Kemamang Abang pun turun menghadang. Tubuhnya mengembang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar tiga gadis muda yang sedang ketakutan itu. Saat hawa dingin mencoba menyusup ke tubuh Lila dan Ayu, Kemamang Abang mengembuskan semburan api tipis yang menghanguskan hawa negatif tanpa melukai mereka. Gadis-gadis itu menggigil, tapi perlahan merasa lebih tenang, seolah ada tangan tak kasat mata yang melindungi mereka. Sedangkan Bang Pian yang kini lebih fokus pada makhluk yang berada di dalam tubuh Bu Rahma mulai merapal doa-doa perlindungan yang dengan cepat mengeluarkan energi murni yang membungkus tubuh lemah dari Bu Rahma. Energi pelindung itu perlahan-lahan mampu melemahkan sosok yang ada di dalam tubuh Bu Rahma dan membuat makhluk yang berada di dalamnya segera memisahkan dirinya sesaat dari tubuh lemah itu. Tubuh mertuanya tersentak, lalu kembali jatuh ke atas kasur dengan nafas yang berat dan bebas untuk sementara waktu dari cengkraman makhluk gaib kiriman itu. Namun makhluk itu belum kalah. Dia kini berdiri sepenuhnya di tengah kamar. Tubuhnya setinggi hampir 2 meter, menggeliat seperti ular dengan wajah-wajah manusia menjerit di sekujur kulitnya. Dari mulutnya keluar suara perempuan dan laki-laki, serta suara anak kecil dan orang tua. Semuanya berbicara dalam bahasa yang menggetarkan jiwa. Tanah di bawah kamar bergetar, atap meneteskan uap putih yang membuat seluruh rumah seperti masuk dalam dimensi lain. Di luar, pohon-pohon bergoyang dan angin berhenti berembus, serta hewan-hewan malam terdiam. Makhluk itu maju menyerang Bang Pian dengan tubuh berputar yang mengeluarkan percikan hitam dari kulitnya yang berlendir. Tapi kali ini Bang Pian lebih tenang, karena kini sosok Wiratungga dan Kemamang Abang membantunya menghadapi makhluk-makhluk lain yang ada di tempat itu. Tubuh astral Bang Pian berpendar tajam seperti perak panas yang ditempa di kegelapan. Meski aura kelam dari makhluk itu kian menggila, dia tetap berdiri kokoh, matanya tajam mengamati setiap gerakan yang muncul dari pusaran tubuh lawannya. Setiap ayunan, setiap hembusan angin, hingga aroma busuk yang keluar dari lendir makhluk itu tidak luput dari indranya. Kini dia bukan lagi bertarung dengan ketegangan, tapi dengan kendali penuh. Saat makhluk itu menerjang maju, tubuhnya membentuk pusaran tajam dengan cakar dan duri hitam yang menyembur dari sisi-sisinya. Bang Pian hanya menggeser sedikit posisi tubuhnya yang cukup untuk membuat serangan itu meleset beberapa jengkal. Percikan hitam menyambar pada dinding astral, tapi Bang Pian tidak berhenti di sana. Ia segera memutar tubuh dan menghantamkan satu tangan ke tanah, menciptakan gelombang getar spiritual yang menjalar seperti kilat, menabrak pusaran tubuh makhluk itu dari arah bawah.
Makhluk itu terlempar ke udara, berputar-putar seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata, tapi belum sempat makhluk itu kembali menapak, Bang Pian sudah melesat ke udara, menjemputnya di tengah loncatan. Tangan kanannya menggenggam segumpal energi putih kebiruan, lalu dia hantamkan tepat ke dada makhluk itu. Sebuah dentuman tanpa suara terjadi, tapi dampak yang menghentikan waktu di sekitaran mereka sesaat. Makhluk itu memekik, tubuhnya terbelah sekejap sebelum menyatu kembali, tapi kali ini warnanya berubah menjadi lebih kelam. Amarahnya meledak, ratusan wajah mulai bermunculan di tubuhnya, menangis, tertawa, berteriak, bahkan menyebut nama Bang Pian dengan nada mengejek. Namun Bang Pian tetap diam. Dia tahu itu hanyalah ilusi untuk mengganggu fokusnya. Dia menutup mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu berteriak dalam hati, memanggil energi murni di dalam jiwanya. Kedua tangannya kini seperti dibalut oleh jalinan cahaya yang membentuk gumpalan energi, dan ketika ia membuka mata, pupilnya berubah menjadi putih terang, pertanda bahwa ia telah memasuki level kesadaran spiritual tertinggi yang mampu dicapainya tanpa melukai raganya sendiri. Bang Pian kemudian bergerak. Setiap langkahnya adalah bagian dari doa-doa yang ia pelajari bertahun-tahun. Dia menari di antara cabang-cabang makhluk itu, menghantam titik-titik lemahnya dengan serangan nyaris tak terlihat. Gerakannya seperti bayangan yang sulit untuk disentuh, namun sekali menyentuh membawa luka spiritual mendalam pada makhluk itu. Makhluk itu berteriak, tidak hanya kesakitan tapi panik. Tubuhnya mulai bergetar hebat, energi di sekelilingnya mengamuk tanpa arah. Tapi Bang Pian tahu ini adalah pertanda bahwa benteng pertahanan makhluk itu mulai runtuh. Aura hitam mulai meretak seperti kaca yang dihantam dari dalam. Kini hanya satu langkah lagi, tapi langkah itu harus cepat, karena jika gagal maka bukan hanya makhluk itu yang akan hancur, tapi juga Sukma Burama yang kini dibelenggu oleh makhluk gaib tersebut. Di sisi lain, Pade Mario dan Busani yang sudah bisa masuk ke dalam kamar langsung bergerak dengan cepat, meski langkahnya sedikit tertatih karena tubuhnya yang mulai dimakan usia. Wajahnya tampak pucat, namun sorot matanya tetap tegas. Dia lebih dulu mendekati tubuh Burama yang masih terbaring di atas ranjang dengan wajah pucat dan tubuh berkeringat dingin. Nafasnya memburu, tapi matanya masih terpejam rapat, seolah sedang bertaruh dalam dunia yang tak bisa disentuh oleh manusia biasa. Busani mengikutinya dari belakang, langsung duduk di sisi ranjang, memegangi tangan Burama dengan gemetar. Ya Allah, Dek, istighfar, Dek, gumam Liri dengan mata berkaca-kaca. Budesani menyentuh dahi Burama yang terasa panas, namun aneh, bukan panas karena demam biasa, tapi seperti bara yang membakar dari dalam. Tubuh Burama bahkan sesekali bergetar. Dari mulutnya keluar gumaman yang tidak dimengerti, seolah ia berbicara dalam bahasa yang bukan dari dunia ini. Sementara itu, Pade Mario berbalik dan melihat ketiga gadis yang masih meringkuk di sudut ruangan. Ayu memeluk Sari yang sudah mulai siuman, meski masih terlihat pucat, sementara Lila duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya menutupi wajah, seakan tidak mau lagi melihat apapun yang terjadi di ruangan itu. Pade mendekat dan berjongkok di hadapan mereka. Sudah, kalian sudah aman sekarang, ucap Pade Mario dengan suara berat namun menenangkan. Dia menyentuh pundak Ayu lalu menepuk pelan kepala Sari. Tadi ada sesuatu di dalam kamar ini. Pade juga merasakannya. Sekarang lebih baik kalian pergi ke ruang depan dulu ya, biar kami yang mengurus bulemu, ibu Pade Mario menenangkan. Tadi ada yang muncul, Pade, dari belakang bule, seperti bayangan besar terus, ucap Lila terbata dengan suara bergetar. Pade Mario hanya mengangguk. Dia tahu anak-anak ini tidak sedang berhalusinasi. Apa yang mereka lihat memang nyata. Energi yang terasa di kamar tadi tidak berasal dari dunia ini. Dia sudah tua, tapi sebagai orang kampung yang lama hidup di antara kepercayaan dan warisan spiritual leluhur, dia paham jika ini bukanlah penyakit biasa. Ini adalah serangan, sebuah gangguan dari dunia yang tidak terlihat.
Pade tahu, Dok. Tapi kalian tidak usah takut. Sekarang sudah ada yang menangani makhluk yang kamu lihat tadi. Balas Pade Mario kepada Lila keponakannya. Ketiganya saling berpandangan. Ada ketidakfahaman di wajah mereka, tapi juga seberkas harapan. Pade Mario lalu membantu mereka bangkit satu persatu dan menuntun mereka keluar kamar. Ketika pintu kamar ditutup perlahan, hanya tinggal Pade dan Bude Sani yang masih menemani Bu Rama yang tubuhnya masih sesekali bergetar dan nafasnya terengah-engah. Tapi setidaknya sekarang aura gelap itu sudah mulai menipis, tanda bahwa pertarungan di dalam dunia astral mulai berpihak pada yang benar. Di alam lain yang lebih gelap daripada bayangan malam, Bang Pian masih berdiri tegak di antara riuh pertempuran gaib. Angin kering berembus dari segala arah, membawa aroma anyir dan amis darah yang tidak berasal dari makhluk hidup biasa. Langit di atasnya seperti kolam hitam yang berputar, menyemburkan percikan cahaya merah. Setiap kali dua kekuatan bertabrakan, tanah di bawah kakinya merekah, menganga, seperti mulut lapar mencoba menelan apapun yang lemah atau ragu. Bang Pian menatap lurus ke arah depan pada sosok makhluk mengerikan yang kini menggenggam erat sukma Burama. Makhluk itu berwujud bayangan perempuan berambut panjang yang menyapu tanah dengan sorot mata penuh kebencian dan juga dendam. Di tengah tubuh gaibnya tampak samar kilau cahaya lembut yang tidak lain adalah sukma Burama yang berada dalam cengkraman kuat sosok makhluk gaib tersebut. Bang Pian tahu dia tidak bisa sembarangan menyerang. Sekali saja pukulannya meleset, sukma mertuanya bisa terkoyak. Tapi makhluk itu tidak memberi waktu berpikir terlalu lama. Dengan lolongan panjang yang membuat udara bergetar, makhluk itu melesat menyerang. Tubuhnya berputar seperti pusaran energi gelap, menciptakan gelombang kejut yang mengempas dengan keras. Bang Pian memutar badannya, menghindar dengan lincah, lalu menjejak tanah di alam gaib itu dan melompat ke udara. Dari balik punggungnya muncul sinar menyala yang membungkus tubuhnya sebagai pelindung gaib. Sementara itu, di sisi medan pertempuran gaib lainnya, Wiratungga dalam wujud lelaki bertubuh gagah bertarung dengan makhluk lainnya yang tingginya melebihi tubuhnya. Makhluk yang menjadi lawannya itu bermata tiga, memiliki tangan sebanyak 4, memegang cambuk berapi di tiap genggamannya. Tiap langkahnya menghancurkan tanah, menyebar racun dan amarah yang mengendap dalam mantra-mantra lama. Tapi Wiratungga bukan sembarangan makhluk gaib pendamping. Dia adalah bagian dari kekuatan yang selama ini menjaga keseimbangan dunia bersama Bang Pian. Dengan sabatan cepat, satu persatu serangan lawan berhasil ditangkis, bahkan sempat membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Di sisi paling luar dari medan pertempuran gaib itu, Kemamang Abang berdiri tegak di atas atap rumah Pade Mario. Tubuhnya bercahaya kemerahan seperti kabut api yang terus bergejolak. Tangan kanannya terangkat, menanamkan pagar energi berbentuk pilar-pilar gaib di keempat penjuru rumah. Dia sengaja tidak ikut masuk ke dalam pertarungan utama, tapi perannya sangat penting malam itu. Dia harus menjaga setiap ancaman dari luar, seperti makhluk-makhluk lain yang akan menyerang atau kiriman energi jahat lainnya langsung diserap dan ditangkal oleh tembok pelindung gaib yang ia bangun dari kekuatan itu. Di sisi lain, Bang Pian kini berdiri hanya beberapa meter dari makhluk pembawa sukma Burama. Dia mengepalkan tangan lalu menggerakkan telapak kirinya membentuk gumpalan cahaya biru menyala. Dan setelah itu dia melesat sambil melemparkan gumpalan energi itu ke arah terlemah tubuh lawannya. Makhluk itu meraung. Dia tahu waktu tidak lagi berpihak padanya. Sosok-sosok bayangan lain yang tadi mengelilinginya mulai melebur menguap oleh kekuatan terang yang mulai mendesak masuk. Dia menyerang lagi, namun kali ini lebih ganas. Tubuhnya melesat dan berputar seperti cakram raksasa, melepaskan energi bayangan yang menyerupai wajah-wajah makhluk gaib dengan kekuatan besar. Tapi Bang Pian tidak gentar. Dengan sekali hentakan kaki dan gerakan silang kedua tangannya, dia membelah gumpalan energi yang bercahaya terang itu. Dan setelah itu dia membenturkan energinya ke arah serangan yang datang. Lalu
dalam momen yang hanya berlangsung sepersekian detik. Bang Pian melesat ke arah depan, menyusup ke dalam tubuh energi si makhluk, lalu menembus lapisan kabut hitam untuk langsung menyentuh Sukma Burama. Tangan kanannya menggenggam erat cahaya itu, sementara tangan kirinya membentuk kilatan energi untuk membuka jalur keluar. Ledakan besar pun terjadi. Cahaya dan kegelapan menyatu, meledak seperti bintang mati mengguncang dimensi tempat mereka bertarung. Tubuh Bang Pian terempas, begitu pula makhluk itu. Tapi kini di tangannya Sukma Burama bersinar dengan terang. Lepas dari cengkraman jahat, Bang Pian tersungkur. Lututnya menancap ke tanah kering, dadanya naik turun, namun matanya tetap tajam. Dia tahu pertempuran ini belumlah selesai, tapi dia sudah mengambil kembali apa yang paling penting. Sementara itu, di tengah kegaduhan alam gaib yang terus bergemuruh, Wiratungga berdiri dengan mantap. Tubuhnya bersinar semakin terang seiring dengan surutnya kekuatan gelap di sekitarnya. Kedua golok pusaka di tangannya memancarkan aura kebiruan yang kini terasa membakar, bukan hanya melukai, tapi juga menetralisir racun sihir yang mengalir dari tubuh makhluk gaib lawannya. Sosok makhluk yang selama ini menjadi bagian dari guna-guna atas tubuh Burama meraung dengan kencang. Jeritannya mengguncang tanah dan udara. Asap hitam keluar dari luka menganga di tubuhnya, menyembur seperti darah yang mengucur deras, tapi tidak ada darah di sana. Yang ada hanya kepulan kabut tebal yang membawa bisikan dan keluhan dari kutukan lama yang akhirnya terputus. Wiratungga melompat. Tubuhnya berputar dengan kecepatan luar biasa. Kedua goloknya bergerak selaras, satu menebas ke arah dada makhluk itu, satu lagi menghantam ke arah kepala, dan dalam sekejap makhluk itu pun terbelah. Tubuhnya yang gelap langsung hancur berkeping-keping, bukan seperti tubuh biasa, melainkan seperti kabut kotor yang tersedot ke dalam pusaran cahaya yang menelan kegelapan. Teriakan terakhir makhluk itu terdengar memekakan telinga, disertai dengan letupan cahaya keperakan yang meledak di udara. Dan saat debu serta bayangan itu menghilang, tempat itu menjadi sunyi, seolah baru saja selesai dari perang panjang yang berlangsung ratusan tahun. Wiratungga tidak langsung pergi. Dia berdiri sebentar, menancapkan kedua goloknya ke tanah, seolah sedang mengunci tempat itu agar tidak lagi menjadi sarang bagi kegelapan yang serupa. Cahaya dari tubuhnya kemudian menyebar ke seluruh penjuru tempat, menyapu sisa-sisa kegelapan yang masih tersisa dan membersihkan jejak sihir serta energi jahat, hingga yang tertinggal hanya keheningan dan kedamaian. Sesaat setelahnya, tubuh gaib Wiratungga melesat ke arah tubuh Bang Pian yang masih berlutut sambil memegangi Sukma Burama. Pertempuran telah selesai, musuh utama sudah dimusnahkan, dan sekarang waktunya untuk mengantarkan Sukma Burama kembali ke dalam tubuhnya di dunia. Bang Pian mendudukkan kepalanya, melafalkan doa-doa pendek dari lubuk hati yang terdalam. Kedua telapak tangannya mengangkat Sukma Burama perlahan, kemudian melepaskannya ke udara. Sukma itu yang semula tampak seperti kabut lembut berwarna pucat melayang perlahan ke atas, lalu mulai masuk kembali ke dalam tubuh Burama yang terbaring di ranjang kayunya di dunia nyata. Dan di saat yang bersamaan, tubuh spiritual Bang Pian ikut ditarik kembali, seperti terisap oleh arus balik yang kuat. Namun penuh dengan kelembutan, kesadarannya melayang melewati lorong cahaya, menembus dimensi, hingga ia bisa merasakan kembali hembusan angin malam dan suara jangkrik yang sempat menghilang dari pendengarannya. Matanya terbuka perlahan, dan Bang Pian pun sudah kembali di ruangan tempat ia meraga Sukma. Tubuhnya masih duduk bersila, nafasnya terengah-engah seperti baru saja selesai mendaki gunung tinggi. Dalam sekali tarikan, dahi dan leher basah oleh keringat. Tapi yang lebih penting, dadanya kini terasa lega karena tahu dia dapat menyelamatkan ibu mertuanya dari guna-guna jahat yang menyakitinya. Sementara itu,
Di rumah Padi Mario, Bu Rahma yang sebelumnya tidak sadarkan diri mendadak menghela nafas panjang. Tubuhnya yang semula gemetar kini mulai tenang. Suara tangisan Ayu dan Lila yang sempat pecah di dalam kamar itu mendadak berubah menjadi teriakan syukur ketika tubuh Bu Rahma perlahan menggeliat dan matanya terbuka perlahan sambil menatap sekeliling dengan pandangan bingung namun sadar. "Pade, Bude," gumam Bu Rahma dengan suara serak. Bude Sani langsung mendekapnya sambil menangis. Pade Maria mengangguk sambil mengucapkan syukur dan mencium kening adiknya itu. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dek," ucapnya penuh haru sebelum dia pun bersimpuh mengusap wajahnya yang basah oleh air mata bahagia. Langit di luar masih malam, tapi rasanya seperti mentari sudah terbit di dalam rumah itu. Suasana berubah hangat, energi jahat yang sebelumnya bergelantungan di setiap sudut kini hilang tak berbekas dan rumah itu kini terasa ringan dan juga tenang. Di tempat lain, Bang Pian terlihat berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia berjalan keluar dari dalam kamar tempatnya melakukan meditasi. Dia lalu ke arah dapur untuk membuat kopi dan bersama dengan itu Intan pun terbangun lalu menanyakan kepada Bang Pian apakah dia sudah mencari tahu penyebab sakit ibunya atau belum. "Bang, gimana Bang? Abang udah cari tahu soal ibu belum?" tanya Intan lirih, hampir berbisik seperti takut mendengar jawaban yang tidak ingin didengarnya. Bang Pian menuang air panas ke dalam gelas, lalu mengambil 2 cangkir dan duduk di kursi rotan tua di pojokan dapur. Dia memberikan salah satunya kepada Intan yang kini duduk di hadapannya. "Alhamdulillah udah, Neng," jawab Bang Pian pelan tapi tegas sambil menyeruput kopi panas buatannya. "Besok dah kita susul ibu ke Jawa. Tapi ntar jangan lupa telepon Pade dulu ya. Minta sama Pade buat bawa ibu ke rumah sakit," balas Bang Pian yang membuat Intan terdiam. "Emangnya kondisi ibu parah ya Bang?" tanya Intan dengan wajahnya yang terlihat cemas. "Ya parah sih kagak, Neng. Ya cuma kan ibu butuh obat sama vitamin bakal mulihin kondisinya," balas Bang Pian yang membuat Intan tenang. "Emang bener ada penyakit yang nempel di badan ibu. Penyakitnya yang kagak wajar. Tapi alhamdulillah abang udah beresin semuanya tadi," imbu Bang Pian lagi. "Terus beneran kan Bang besok kita pulang kampung?" tanya Intan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, masa abang bohong. Besok pagi. Tapi abang kantor dulu. Bakal ngurus surat izin sekalian pinjam mobil. Nah, kelar dari kantor, siap-siap dah. Habis itu kita mampir buat pamitan ke emak sama baba," balas Bang Pian yang membuat Intan tersenyum sambil menghapus air mata yang menetes di pipinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Pian. Waduh, kali ini ibunda dari Intan ya, Bu Rahma, yang mana adalah ibu mertua dari Bang Pian yang terkena kiriman guna-guna ataupun santet. Waduh, biasa nolongin orang nih harus nolongin keluarga sendiri sekarang ya. Dan bagaimana di sini Bang Pian bersama dengan sosok Wiratungga dan juga Kemamang Abang akhirnya berhasil melepaskan santet yang membelit tubuh daripada Bu Rahma. Jadi Bu Rahma sakit cukup lama, penyakitnya aneh. Padahal di sini Pade Mario juga mengerti ya akan hal-hal gaib. Jadi kalau teman-teman ingat nih Pade Mario, Bu Rahma, Bude Sani itu adalah dulu tempat di mana Bang Pian mendapatkan sosok Golo Kembar Wiratungga. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen flashback, pengen pengen tahu nih bagaimana sih awalnya dia ngedapetin sosok Wiratungga, bisa lihat di playlist kita ya. Di situ benar-benar dari awal kisah Bang Pian bertemu dengan Wiratungga. Dan overall kisahnya keren banget di sini. Dan di endingnya ya, wah Bang Pian mau pulang kampung nih ke kampung halamannya Intan di Jawa. Dan di sini mudah-mudahan ya episode besok ini Bang Pian ada di Jawa nih, pulang kampung bertiga pakai mobil sama Intan sama Alfian anaknya. Wow, keren pakai banget. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Bang Pian selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya.
link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.